Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandala sekalian, aku mau tanya, bener nggak sih yang namanya konsep bom waktu dan konsep bahwa sabar itu ada batasnya? Nah, kita kaji bareng-bareng di sini ya. Jadi kalau kita reverse pada istilah bom waktu, itu kita sedang berbicara bahwa ada muatan-muatan psikologis yang negatif yang itu menumpuk dan seolah-olah bisa meledak menjadi sesuatu yang lebih membahayakan lagi. Artinya reaksi kita bisa berlebih dan sebagainya, kita begitu kecewa dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, benarkah konsep bom waktu itu ada atau itu hanyalah ilusi psikis yang memang ditimbulkan oleh bagaimana orang sekeliling kita itu berbicara mengenai bom waktu? Dan kemudian sama halnya dengan bahwa sabar itu katanya ada batasnya. Artinya kalau misalnya kita selama ini udah sabar dan one day kita nggak sabar lagi, it's okay dong. Nah, lagi-lagi bener nggak ya konsepnya kayak gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat sebetulnya yang namanya konsep bom waktu dan konsep sabar itu adalah permainan psikis yang memang dikondisikan saja oleh lingkungan kita atau apa yang kita terima sejak kecil, sehingga seolah-olah bahwa ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita sukai dan kita memendam, maka dia akan menjadi bumerang atau dia akan pecah. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Sama dengan sabar yang katanya ada batasnya, sebenarnya juga nggak kayak gitu. Itu hanyalah jebakan-jebakan psikologis yang kita itu pelihara sejak kecil. Nah, kalau aku pribadi, aku sudah tidak mau memelihara konsep itu. Karena ternyata bisa kok kita itu terus bersabar dan kita itu tidak punya konsep yang namanya apa-apa itu jadi kita pendem dan akhirnya meledak. Nggak kok. Jadi setiap permasalahan itu sebetulnya bisa selesai asal satu kuncinya, sabar. Nah, aku punya sebuah fakta menarik bahwa tentang konsep sabar ini sudah pernah dilakukan sebuah studi di Universitas Gadjah Mada, yang itu pada akhirnya menampilkan sebuah hasil secara sosial. Sabar itu dipahami dalam beberapa konsep yang ternyata setiap konsepnya itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ajaib gak tuh? Jadi berbagai macam reaksi atau definisi tentang kesabaran itu ternyata sama Allah tuh udah dijelasin di Quran. Cuman ya gitulah, kadang-kadang kemana aja kita gitu ya. Oke, aku mau bicara konsep yang pertama. Konsep yang pertama itu kalau berdasarkan penelitian dari UGM itu bahwa ada yang namanya patience. Patience itu adalah nomina. Nah, adjektifanya atau kata sifatnya adalah patient, sama ya. Patient dalam bahasa Inggris tulisannya sama dengan patient yang berarti pasien. Nah, sebetulnya definisinya medan makna itu deket loh. Pasien itu adalah orang yang endure atau sedang menjalani masa-masa yang gak enak. Mungkin secara fisik, kalau misalnya kita sakit di rumah sakit dirawat kan kita itu pasien ya. Atau nggak harus dirawat juga kita dibilang pasien. Artinya kita sedang bersabar dengan kondisi tertentu. Nah, patient itu adalah bagaimana kita itu punya kesabaran atau punya ketahanan terhadap sesuatu yang gak mengenakan. Jadi toleransi terhadap rasa sakit atau sesuatu yang tidak mengenakan itu sebetulnya sudah dikasih clue sama Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 286 Allah itu udah bilang gini, la yukallifullahu illa wus'aha. Jadi gak ada satu kondisi pun yang kita itu ngerasa berat banget, melainkan itu tuh sudah sesuai dengan kemampuan kita atau daya tampung kita terhadap situasi itu. Nah, poin kedua, sabar itu bisa bermakna resilience. Apa itu resilience? Resilience itu bicara tentang ketangguhan atau kondisi kita yang tidak mudah dilemahkan. Nah, makanya Allah itu berpesan di surat Al-Kahfi ayat 28. Allah tuh bilang gini, wasbir nafsaka, maka bersabarlah kamu Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama dengan orang-orang yang memuji Allah di pagi dan petang. Jadi Rasul itu disuruh untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang memang mengingat Allah sepanjang harinya. Dan kata Allah juga, dan janganlah matamu itu terpalingkan kepada orang-orang yang terlena oleh dunia. Nah, artinya jangan sampai kamu itu lemah dengan kondisi lingkungan yang mungkin lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya memenuhi kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi aja. Jadi benar-benar sama Allah itu kita diajak untuk tidak mudah dihancurkan, tidak mudah patah, tidak mudah rapuh,
syaratnya satu, yaitu bersama dengan orang-orang yang selalu mengingat Tuhannya di pagi dan petang. Konsep yang ketiga, ada yang mendefinisikan sabar itu adalah persistence. Apa itu persistence? Persistence itu adalah kegigihan. Nah, kalau tadi tidak mudah dilemahkan, tangguh, nah sekarang itu gigih, berarti ada action. Ada action yang tidak berhenti dalam sebuah upaya. Nah, ini menarik ya, kalau kata Allah di dalam surat Toha ayat 32, maka kata Allah tuh, laksanakanlah sholat dan sabarlah kamu menjalankannya. Gimana ya maksudnya? Sabar dalam menjalankan sholat. Nah, sholat itu merupakan sebuah simbol dari sebuah aktivitas yang mewakili seluruh kehidupan kita. Kan Allah itu bilang ya, seseorang itu kehidupannya itu akan bagus ketika sholatnya itu bagus. Jadi ternyata yang namanya menjalankan sholat itu perlu kegigihan. Artinya dalam menjalankan aktivitas kehidupan itu, orang itu juga harus gigih. Kalau seseorang itu ingin menempuh jalan menjadi lebih baik, pasti akan ada tantangan-tantangannya. Tapi ketika dia gigih menjalankan itu, maka dia sudah digolongkan orang-orang yang bersabar. Di luar itu, bahkan dalam upaya apapun, dalam sebuah kebaikan-kebaikan, kita mau dapat kerja yang bagus, kita mau membangun usaha, kita mau membangun keluarga yang baik, itu diperlukan sebuah kegigihan. Kita harus belajar, kita harus trial and error. Tapi kalau kita menjalankan itu terus-menerus karena kita yakin bahwa dengan sabar itulah Allah itu akan memberikan hasilnya, maka kita disebut orang yang sabar. Kemudian konsep keempat, sabar itu mengandung makna staying calm. Calm artinya dia tidak reaktif terhadap hal-hal buruk yang terjadi pada kehidupannya. Allah itu mengajarkan kita untuk senantiasa staying calm gitu, tidak reaktif terhadap apa yang terjadi pada kehidupan kita. Karena sebenarnya seluruh yang sudah terjadi di kehidupan kita itu udah di dalam kurikulum yang ditetapkan Allah untuk membuat kita jadi lebih baik. Jadi kemudian konsep terakhir itu adalah accepting reality, menerima kenyataan. Ini berat ya, berat kan? Nah, accepting reality atau menerima kenyataan itu nggak selamanya mudah. Apalagi kita dalam kondisi yang dirugikan atau sedih, kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, pasti itu tidak mudah. Maka Allah memberi kabar gembira kepada kita melalui surat Al-Hadid bahwa yang demikian itu supaya kamu itu tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan kamu tidak terlalu bangga terhadap apa yang kamu peroleh. Artinya kita harus berusaha menerima, accepting bahwa ini sudah menjadi takdir kita. Ini adalah sesuatu yang mau nggak mau, suka nggak suka, itu sudah menjadi kurikulum yang membuat kita itu tumbuh setiap harinya, dan itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, aku mau nutup dengan satu ayat yang mudah-mudahan ini cukup membekali kita sebagai orang yang sabar. Allah sudah bilang kepada kita dalam Al-Quran, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita berpikir bahwa sabar itu adalah hal yang sulit dicapai, enggak. Kalau kita berpikir sabar itu adalah hal yang sulit untuk kita miliki, sebenarnya enggak. Kalau Allah bilang maka jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kamu, artinya sabar itu kita sudah punya. Modalnya itu dedikasi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengoptimalkan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.